102,8 Saranggawa FM. Selamat pagi pencinta Saranggawa, sudah masuk di jam 8:45 sesuai dengan janji kita. Kita masuk di segmen live Instagram dan hari ini kita masuk di segmen zona atensi ya. Tanggal 9 Februari dan kita sudah kedatangan dari Polres Serang dan hadir langsung pagi hari ini Kasat Lantas Polres Serang, AKP Tiwi Afrina SIK MH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tentunya didampingi dengan teman-teman dari jajaran Satlantas Polres Serang juga ya. Pagi hari ini banyak nih, ada Pak siapa aja nih, Pak Asep, kemudian Mbak siapa? Mbak Ria, kemudian juga ada Pak Sarwa. Wah, ini kebetulan juga hadir ya untuk memberikan sosialisasi ya Bu Kasat ya. Nah, ini temanya terkait dengan keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama dan termasuk juga penyelenggaraan operasi keselamatan malam 2023. Nah, kalau untuk Polres Serang dari tanggal berapa nih Bu untuk penyelenggaraan? Untuk Polres Serang sendiri dari tanggal 7 sampai tanggal 20. Berarti Karena operasi ini serentak seluruh Indonesia. Dari pusat, dari Korlantas itu menyelenggarakan operasi keselamatan ini. Mungkin kalau setiap Polda kawasannya aja yang beda. Kalau Banten kan mau ya. Mungkin kalau Jawa Barat Lodaya. Oke, jadi kodenya saja ya. Kodenya aja. Berarti ini sudah hari ketiga berarti ya Bu ya, hari ini ya. Dari tanggal 7 berarti berjalan kurang lebih 14 hari ya, atau 2 minggu. Nah, dari hari kedua mungkin ya kemarin, bagaimana Bu ini operasi yang sudah berjalan, seperti apa sih Bu update informasinya? Untuk operasi di hari ketiga ini ya kita tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pengaturan lintas. Ya memang karena memang kita sudah belum memberlakukan tilang manual, memang untuk pelanggaran ya Kasat Lantas memang masih ada ya masyarakat. Biasanya apa sih Bu? Khususnya di daerah Serang Kabupaten, karena mungkin di Serang Kabupaten ini RT cuma satu ya, cuma ada di Ciruas. Oh iya. Itu yang mungkin menyebabkan masyarakat banyak yang belum sadar tentang keselamatan, masih banyak pelanggaran. Untuk didominasi sih helm ya kalau di Serang Kabupaten, karena mungkin daerahnya bukan perkotaan, jadi kesadaran untuk penggunaan helmnya masih kurang ya. Nah, mungkin alasannya bentar cuma dekat gitu ya, atau kayaknya ini bukan jalan raya, jalannya kecil iya, jadi nggak apa-apa kali nggak pakai helm, justru itu sama saja ya Bu ya. Itu malah itu yang menurut kami paling membahayakan, itu tidak menggunakan helm. Terus itu memicu jika terjadi kecelakaan, akan terjadi kecelakaan yang fatal. Betul. Ada pelindung. Betul. Itu tadi ya, terutama ini walaupun dekat jaraknya tetap harus safety riding ya, perlu sekali untuk keselamatan berkendara. Kalau untuk yang kendaraan roda 2 penumpang lebih dari 2 masih banyak nggak sih Bu? Ya, untuk 3 gitu ya. Betul itu. Kalau di Serang Kabupaten masih, kalau dulu disebutnya, sekarang dia mungkin disebutnya tuti ya, Tuti 3. Kalau bisa 4 ya katanya. Kalau di Serang Kabupaten ya karena mayoritasnya masyarakatnya masih masih bukan di wilayah perkotaan, jadi untuk penggunaan roda 2-nya memang lebih tinggi ya lebih tinggi dan belum terlalu tertib seperti yang di perkotaan. Untuk tumpuk 2, tumpuk 3, tumpuk 4 itu masih banyak ya. Masih banyak terlihat. Tapi ya kita juga selalu memberikan himbauan, peneguran kalau ditemukan oleh kita ada pengendara yang melakukan pelanggaran, walaupun memang saat ini kita tidak melaksanakan penilangan manual, tapi kita tetap melakukan himbauan, peneguran ya. Sebenarnya himbauan dan peneguran ini untuk warga sendiri, untuk masyarakat sendiri, supaya nggak terjadi kecelakaan. Intinya sih operasi ini maupun himbauan-himbauan dari kita, sosialisasi dari kita, sebenarnya
tujuannya untuk mengurangi kecelakaan. Betul, betul. Jadi ini sebetulnya diingatkan ya, betul. diberikan perhatian, disayang gitu istilahnya ya. Jadi memang lebih humanis begitu ya pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian ya Bu Kasat ya. Termasuk juga dalam pelaksanaan operasi mau, harapannya setelah nanti selesai operasi pun masyarakat juga sudah terbiasa untuk tertib berlalu lintas begitu. Nah berarti kan sudah tidak ada tilang manual ya. Jadi mungkin sistemnya nanti pada saat mobile dengan adanya operasi ini teguran begitu ya. Jadi kalau terlihat sudah ada pelanggaran nanti akan kalau pelanggarannya yang memang masih bisa diingatkan, ya kita akan melaksanakan peneguran, himbauan. Tapi kalau memang pelanggarannya sudah fatal, ya kita juga pasti akan melaksanakan penilangan, karena kita juga walaupun memang kita tidak melaksanakan tilang manual, kita juga sudah melaksanakan tilang mobile. Jadi menggunakan handphone ini sudah ada aplikasinya. Sudah ada aplikasi. Jadi ada AirPlay berjalan ya, istilahnya ya. Jadi AirPlay kan ada statis, ada yang dinamis. Nah, kita penggunaannya yang dinamis. Jadi kalau memang kita penggunaan tilang itu tidak mencakup di yang statis, kita juga bisa menggunakan AirPlay yang ada di handphone. Aplikasi sudah diinstal semua, personil lalu lintas sudah diinstal di handphone masing-masing. Jadi bisa ya, bisa berlaku. Jadi nanti tinggal surat tilangnya datang ke betul. Nanti surat tilangnya kita foto kan pelanggarannya, nanti surat tilangnya itu dikirim ke rumah. Nanti ada konfirmasi suruh membayar denda sejumlah sekian berdasarkan pelanggaran yang dilakukan ya. Nah, itu hati-hati juga. Jadi memang harus tertib berlalu lintas ya. Jadi walaupun tadi Kabupaten Serang AirPlay-nya kan di Ciruas, tapi kan tetap ya kalau berkendara di jalur yang memang ada ya tetap harus rasakan warga kabupaten gitu ya. Tetap ya. Sebenarnya ada ataupun tidak ada AirPlay, harusnya masyarakat ya harus tertib sih sebenarnya. Karena bukan untuk kita, bukan untuk siapapun, tapi untuk diri sendiri. Betul. Jadi kesadaran itu yang perlu dibangun ya. Termasuk juga mungkin kalau tadi mayoritas kendaraan roda 2 biasanya tadi ya disampaikan Bu Kasat, helmnya masih biasanya dibawa tapi nggak dipakai. Sering nggak sih Bu kalau begitu? Jadi dipegang aja gitu ya, tapi nggak dipakai. Sebetulnya masyarakat sudah paham ya arti keselamatan. Cuma tadi ya mungkin habit yang masih belum terbiasa. Mungkin karena ribet gitu kan. Apa sih Iya, cuman ke situ doang. Iya. Sebenarnya kan kita nggak tahu musibah apa, kan kita nggak tahu ya. Amit-amit sih ya, tapi kan namanya juga ikhtiar ya. Termasuk kalau untuk yang roda 4 nih Bu, biasanya pelanggaran apa sih yang biasanya ini kan termasuk ya sasaran juga untuk operasi mau ini? Kalau untuk roda 4 sih safety belt ya, itu udah pasti. Mungkin dari 100%, 80% saya yakin masih tinggi banget ya Bu. Tinggi banget tuh. Safety belt ya terutama ya, ini yang memang sebetulnya simpel ya, kebiasaan juga pada saat masuk langsung dipasang harusnya. Jadi bukan pas ada AirPlay baru masang gitu ya. Panik baru pasang gitu. Justru ini yang harus dibiasakan ya, sudah menjadi kebiasaan. Ini terutama tadi datanya 80% ternyata masih tinggi juga kesadaran untuk menggunakan safety belt. Ini juga sama ya Bu, kalau sudah tertangkap kamera ya otomatis surat cinta juga ditunggu saja. Rata-rata memang kadang masyarakat nggak sadar, saya pelanggaran apa ya? Iya. Pas dikirim suratnya, fotonya kan terbukti ya. Bahwa nggak pakai. Dan itu termasuk yang penumpang juga atau memang khusus supir saja sih Bu? Semua ya penumpangnya. Jadi yang di samping pun kalau misalkan supirnya sudah pakai, tapi kena juga ya karena sebelahnya atau ini nggak menggunakan safety belt. Termasuk ya diantaranya itu juga memang harus tertib berlalu lintas. Nah ini kalau saya lihat di beberapa media saat ini kan pendekatan teman-teman kepolisian itu lebih humanis begitu. Apalagi tadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ini ada yang bawa badut, bagi-bagi flyer, stiker, dan boleh cerita sedikit kalender juga termasuk. Jadi kita dalam operasi keselamatan ini kita juga membagikan flyer untuk informasi, masyarakat membutuhkan informasi
ya ini akan kita bagikan pada masyarakat. Kemudian kita juga akan memberikan kalender. Ini kalender baru Ya. nih 2023 bukan 2022 ya Bu ya. Baru nih. Kalender bagi masyarakat yang sudah tertib. Oh, ada rewardnya. Ya, ada reward. Heeh. Ada reward kepada masyarakat yang sudah tertib berlalu lintas. Jadi kita kasih reward berupa kalender. Wah. Lumayan kan? Iya. Biar nggak lupa hari. Benar. Ini juga bermanfaat sekali, Iya. apalagi di sini juga banyak beberapa kegiatan-kegiatan ya Bu, termasuk juga ada media sosial, Iya. kemudian juga ada aplikasi yang mungkin bisa di-scan juga, ini ada ini segala Instagram dan lain-lain ya Bu ya. Nah, ini juga dibagikan dan ini gratis ya Bu? Ya gratis. Gratis bagi masyarakat yang tertib. tertib berlalu lintas. Harus tertib, nanti diberikan Iya. reward. Nah, ini titiknya kalau setiap hari berubah-berubah nggak sih Bu teman-teman untuk membantu? Pastinya kita kegiatannya berubah-berubah setiap hari di beberapa titik, di Cipuas, di Bekasi, di wilayah hukum secara kabupaten. Kabupaten. Ya, ini pastinya kalau dulu mungkin sistemnya satu titik melakukan operasi begitu ya. Kalau sekarang sifatnya lebih Ya, mobile karena ya. biar bisa menjangkau masyarakat yang lain. Betul, Jadi betul. situ aja. Betul. Nah, ini ada ide untuk bisa menghadirkan badut nih, gimana awalnya ini Bu? Awalnya sih sebenarnya kan karena kita untuk humanis ya, jadi supaya nggak serem-serem banget Iya, bapak-bapak polisi. Biasanya kan pada takut tuh Iya, kalau ada polisi. gitu kan. Jadi makanya kita menghadirkan badut supaya kesan humanisnya itu dapat di Betul, masyarakat, betul. supaya masyarakat nggak Segar, ngeliat nggak takut. polisi itu udah nggak Iya. serem lagi. Iya. Karena mungkin polisi zaman dulu dan zaman sekarang beda ya. Beda, iya. Zaman sekarang polisinya sudah humanis, sudah nggak ada lagi yang galak-galak. Ya makanya kita menghadirkan badut supaya kesan polisi yang serem itu hilang. Dan Jadi dari ada pas ya. lucunya gitu. Iya, jadi orang pun tertarik ya, Iya. apa nih gitu kan. Ternyata juga selain itu ada yang reward yang diberikan ya, salah satunya kalender, stiker. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa lebih yang sudah baik, ini bisa menularkan juga ya ke pengendara yang lain begitu ya. Juga tujuannya adanya badut juga untuk menarik perhatian atau minat anak-anak kecil, karena kesannya dulu kan banyak orang tua yang bilang jangan nakal nanti ditangkap polisi. Dikit-dikit polisi Masih kan tuh kayak gitu kesannya- Bu. kesannya seram. Iya, Polisi jangan nakal ya nanti itu ada polisi gitu ada ya. polisi tuh. Jadi kita mau merubah mindset itu, mindset itu supaya anak-anak yang melihat bapak-bapak polisi, ibu polisi itu jadi simpatik. Jadi Betul. oh ternyata polisi itu nggak seserem itu. Nah, orang gitu. tuanya nih yang nakut-nakutin ya. Iya. Iya, ini pastinya lebih pendekatan humanis Iya. lagi ya, agar lebih Ya dekat dengan menanamkan nilai-nilai tertib berlalu lintas dari sejak Sejak dini dini, gitu ya. betul, Ya, betul. anak-anak mengenalkan aturan lalu lintas kepada anak biar lebih enak Iya. tersampaikannya. betul. Jadi kan lebih awal dirinya tuh lebih baik. Betul. Nah, ini kembali lagi nih Bu, tadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, salah satunya tadi ada pembagian kalender, kemudian juga menghadirkan badut. Badutnya juga lucu nih, pakai topi polisi ya. Iya. Nah, ini juga tentu saja dari sekian banyak pelanggaran Ibu, masih ada nggak sih Bu yang misalnya melihat nih kan ada kumpulan atau misalnya tadi pembagi-bagi kalender, tapi kan udah banyak yang kayak, aduh operasi nih, saya putar balik deh, itu kan bahaya banget ya. Masih banyak nggak sih Bu yang melawan arus begitu? Karena memang mindsetnya lamanya seperti itu, karena bagian polisi itu langsung Mau panik. dioperasi nih kayaknya nih. Jadi langsung putar balik. Itu kan bahaya ya. Iya itu bahaya banget. Sebenarnya kita juga nggak akan ngapa-ngapain kok. Maksudnya jangan melihat kita itu serem atau kita akan melakukan hal-hal yang buruk gitu. Iya. Sebenarnya polisi itu nggak seburuk itu. Nah, Malah ya kita sekarang itu tujuannya untuk humanis gitu kan. Jadi masyarakat nggak perlu takut, nggak perlu merasa serem terhadap kita. Kita juga sebenarnya mitra masyarakat juga gitu. betul.
memberikan edukasi, Iya, betul. sosialisasi, terus Iya. mengingatkan karena kan ini untuk kebaikan juga ya Bu ya. Bu, kalau sedikit data umum saja untuk laka lantas di wilayah hukum Polres Serang tinggi nggak sih Bu? Nah, untuk laka lantas di wilayah hukum Polres Serang ini cukup tinggi Mbak, cukup tinggi. Dari 6 Polres yang ada di Polda Banten ini, Serang itu 3 besar. Tinggi juga berarti ya Bu ya. Serang Kota, Tangerang, sama Serang Kabupaten, 3 besar. Jadi kecelakaannya itu lumayan banyak sih. Mayoritas roda 2 ya Bu ya? Mayoritas roda 2. Karena mungkin tingkat mobilitasnya tinggi ya di Serang Kabupaten, karena ada beberapa perusahaan juga Ya, daerah ya, ini ya, industri ya. daerah industri yang memang perputaran atau pergerakan mobilitas masyarakatnya itu tinggi juga. Betul. Apalagi saat pagi dan sore Ya, karena pulang kerja. pulang kerja. Nah, itu juga saya mengimbau kepada masyarakat yang bekerja di daerah Serang Kabupaten, saya harap berhati-hati. Betul. Harus berhati-hati karena memang walaupun memang itu padat, macet, kadang-kadang ada aja kecelakaan. Iya, yang nggak sabar. Yang nggak sabar karena banyak kendaraan besar juga di wilayah Serang Kabupaten itu yang melintas. Jadi kadang-kadang karyawan yang mau buru-buru ini dia nggak lihat depan belakang kanan kiri. Iya. Walaupun memang itu padat, kadang-kadang selip dikit Iya. langsung ketabrak truk. Betul. Itu untuk di wilayah Serang Kabupaten itu banyak beberapa kasus seperti itu. Jadi sebenarnya tidak berpotensi kecelakaan ya, karena kendaraan padat, terus tidak ada ruang untuk ngebut-ngebut. Sebenarnya itu pelan, cuman karena si karyawan ini selip buru-buru yang harusnya di jalurnya, tapi dia nyalip kiri, yang di belakang itu ada truk. Nah, itu yang sering kejadian. Iya, karena padat ya. Ya, karena padat dia selip, oleng, Jatuh, belakang ada kesenggol kendaraan ya. motor yang lain, mungkin kan olehnya di belakang ada truk, kan truk nggak bisa lihat ke bawah kan. Iya. Nah, itu banyak kejadian. Banyak Makanya saya kejadian seperti itu ya. mewanti-wanti bagi masyarakat karyawan yang akan berangkat kerja di daerah Serang Kabupaten itu tolong diperhatikan keselamatannya, Jangan karena buru-buru. ya, karena itu fatal sekali. Betul. Lebih baik kita terlambat ya daripada Pelan-pelan asal ya, selamat ya. apalagi kan kalau di pagi hari juga penerangan juga kurang di wilayah Serang, di wilayah Serang Kabupaten. Itu juga wajib diwaspadai juga sih. Betul. Hati-hati. Harus hati-hati, perhatikan rambu lalu lintas, jaga jarak aman juga ya Bu ya, dan kontrol kecepatan. Yang tadi kalau yang buru-buru ya udah berarti berangkatnya lebih awal biar nggak terlalu ngebut gitu istilahnya. Ini yang perlu diperhatikan, dan ternyata mayoritas laka lantasnya masih dominasi kendaraan roda 2. Iya. Nah, ini yang harus hati-hati, dan jangan lupa kelengkapan Kelengkapan kendaraan kendaraannya juga perlu. ya. Karena jika terjadi suatu hal seperti kecelakaan atau apapun itu yang amit, kita kalau tidak membawa surat kendaraan, kita nggak bisa tahu itu tuh identitasnya siapa. Betul. Nah, itu wajib. Nah, ini ya. SIM dan STNK itu wajib, harus nggak dibawa. boleh ketinggalan, apalagi kalau nggak punya ya. Kalau Iya. nggak punya waduh, ini nekat artinya ya Bu ya. Nah, ini juga mungkin menjadi sasaran juga nggak sih Bu untuk kelengkapan surat-surat tadi di operasi ini? Menjadi sasaran juga pastinya, karena memang itu kewajiban juga ya, kewajiban masyarakat yang berkendara, yang mempunyai kendaraan bermotor, apalagi yang mengendari kendaraan di jalan raya, itu wajib hukumnya memiliki SIM dan STNK. Nggak boleh tawar-tawar lah itu ya. Dan memang harus dibawa. Nah, itu harus dibawa. Kalau yang mati gimana nih Bu? STNK atau SIM yang mati? Ya segera Dihidupin lagi. Diperpanjang. Itu harus menanamkan disiplin pada diri sendiri ya, untuk taat
membayar pajak ya, misalnya. tertib administrasi ya. Tertib administrasi juga terutama. Nah, kalau untuk sasaran lain nih Bu, misalnya spesifikasi kendaraan yang banyak dimodif gitu ya, misalnya knalpotnya jadi racing dan lain-lain, itu termasuk tidak nggak Bu? Itu termasuk juga Oke. knalpot racing karena kan mengganggu ketertiban umum ya. Sebenarnya masyarakat juga pastinya semua masyarakat juga sebenarnya tidak berkenan atau tidak menyukai. Saya rasa ya. Saya rasa masyarakat sebenarnya juga nggak suka ya dengan motor-motor knalpot karena bising. Iya. Pendengaran. Betul. Ini juga termasuk ya, jadi nanti dicek. Termasuk juga spion yang tidak standar gitu ya Bu. Biasanya kalau kita menemukan knalpot brong itu, knalpot racing itu, kita suruh copot, Mbak. Oh, langsung copot ya. Berarti kan otomatis nggak bisa nih dipakai nih kan ya, jadi harus copot ya sesuai standar sendiri gitu, sama si pengendara itu sendiri. Nah, terserah mau gimana ya kalau dicopot ya. Ini termasuk, jadi ya apalagi tadi sudah suaranya bising tidak sesuai juga kan dengan standar tadi ya. Ini ternyata juga termasuk salah satu sasaran ya di operasi keselamatan maung. Nah, termasuk juga ini kendaraan yang menggunakan rotator silinder yang bukan peruntukan ini kan masih banyak juga ya Bu ya. Sebenarnya sudah diatur ya dalam undang-undang juga, yang boleh menggunakan silinder itu ambulan dan polisi. Untuk kendaraan pejabat pun tidak diperkenankan untuk menggunakan silinder. Jadi kalau memang ada kita temukan penggunaan silinder, ya sama seperti knalpot, kita pasti suruh copot gitu ya. Berarti ini sasarannya berarti bisa roda 2, roda 4 juga ya. Karena kan kebanyakan yang pakai mobil ya, kendaraan roda 4. Nah, ini tadi ya beberapa sasaran tadi. Tapi sifatnya berarti memang langsung dicopot begitu ya. Tidak ada sanksi. Tidak ada, karena ya itu tadi yang saya sampaikan, kita sifatnya humanis, sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat. Jadi ya dengan cara itu, dengan cara menghimbau, ngasih tahu, ya untuk menertibkan, ya kita copot. Betul. Mudah-mudahan tidak lagi dilakukan gitu ya. Karena tadi ya mungkin akan diinformasikan ini bahayanya seperti ini, ini apa namanya efek buruknya seperti ini. Jadi mudah-mudahan sih bisa tersadarkan ya. Harapannya nih Bu, di operasi maung kali ini di wilayah hukum Polres Serang ya. Karena kan cukup luas juga ya Bu ya wilayah hukum Polres Serang sendiri ya. Iya, wilayah hukum Polres Serang ini cukup luas ya. Berbeda dengan daerah administratifnya ya, kalau wilayah hukum ya. Wilayah hukum, kalau wilayah administrasinya lebih luas lagi kan. Kalau wilayah hukumnya mungkin wilayah administrasinya ada yang di Serang Kota dan di Cilegon campur ya. Jadi ada gabungan dari kota, kemudian Cilegon dan Kabupaten Serang ya. Kalau administrasi. Oke, berarti tadi ya harapannya sih mudah-mudahan di tahun ini kan rutin juga ya Bu ya. Rutin. Setiap tahun juga nanti akan. Nah, ini juga mungkin apa menjelang juga dengan Ramadan Bu ya. Iya, betul. Karena kan nanti pergerakan atau mobilitas masyarakat di bulan Ramadan kan padat ya. Iya. Apalagi saat Lebaran pasti itu pada mudik semua. Betul. Tujuannya operasi keselamatan ini ya dari awal menghimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas saat pelaksanaan mobilitas yang tinggi. Sudah persiapan ya, jadi sudah mulai persiapan warming up istilahnya, apalagi sebelum nanti Lebaran operasi ketupat. Nah, sebelum operasi. Betul. Jadi mudah-mudahan kalau sudah diawali dari operasi keselamatan, nanti sudah dekat-dekat ini kan tinggal beberapa bulan lagi ya Bu ya. Otomatis mobilitasnya akan lebih tinggi lagi, bukan hanya wilayah Kabupaten Serang, tapi bahkan dari luar provinsi Banten juga kan akan tumpah ruah di sini. Jadi otomatis kalau sudah tertib, insya Allah ya, meminimalisir angka tadi kecelakaan tadi harapannya. Terakhir mungkin apa nih Bu pesan yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat Kabupaten Serang yang terutama? Ingin saya sampaikan, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Serang supaya selalu tertib berlalu lintas, hindari ngebut-ngebutan, apalagi di jalan-jalan yang memang kurang penerangan maupun rambunya juga tidak ada. Harap mewaspadai, karena
terjadi kecelakaan, karena itu dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Betul, karena keluarga yang di rumah menunggu dengan selamat ya. Jadi harus benar-benar menjaga menaati peraturan lalu lintas. Satu lagi nih saya lupa tadi nanya, Bu, ini kalau misalnya kita dapat surat cinta nih, apply ya, datang ke rumah. Terus kalau kita nggak urus tuh gimana sih, Bu? Bisa kan ditumpuk gitu ya? Kalau kita nggak urus, berarti nanti saat misalnya mbaknya nggak mau bayar pajak, Perpanjang ya? Mau perpanjang nggak bisa, diblokir. Oh, jadi itu tadi karena masih ada sangkut paut nih, belum diurus. Ada pelanggaran di situ belum dibayarkan. Jadi itu nanti akan tertahan ya, terblokir di sistem. Kalau tidak ada konfirmasi dari masyarakat yang terkena tilang etle itu tidak ada konfirmasi, nanti saat bayar pajak tidak nanti bisa. Susah ya, harus diurus dulu ya. Harus diurus. Nah ini nih nanti takutnya udah nggak ada tilang manual nih, cuma datang aja suratnya udah biarin aja. Nah justru nanti malah bermasalah nanti pengurusan saat pembayaran pajaknya, perpanjang pajak dan lain-lain ya. Jadi lebih baik sih tertib, jadi suratnya biar nggak sampai datang ke rumah ya, Bu. Betul. Baik, terima kasih banyak nih Bu sudah mampir ke Serang Gawa FM, Ibu Kasat Lantas Polres Serang. Tentunya juga terima kasih yang sudah ikut menonton, tidak bisa disebut satu-satu nih Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Sekali lagi nih Operasi Maung Keselamatan Maung 2023 sampai tanggal 20. Tanggal 20. Nah, ini di wilayah Polres Serang teman-teman akan berkeliling berarti ya. Titiknya tuh bisa bisa di mana saja. Jadi tidak satu titik. Biasanya hari ini di mana nih gitu ya. Sekarang udah enggak ya Bu ya? Udah enggak. Karena sistemnya tadi humanis. Iya, humanis. Jadi sosialisasi himbauan. Nah, syukur-syukur nanti kalau tertib malah dapat reward ya. Ada reward yang diberikan, ada stiker, stikernya seperti ini nih. Nah, ini ada sahabat ayo tertib berlalu lintas Satlantas Polres Serang. Nah, ini juga ada, kemudian ada kalender. Nah, ini juga berisi beberapa kegiatan-kegiatan ya Bu ya. Kegiatan-kegiatan dari Bapak Kapolres, kemudian juga teman-teman lain di Satlantas juga ada. Nah, ini ada sosialisasi ke sekolah-sekolah juga ada ya Bu ya. Nah, ini ke sekolah-sekolah, ke beberapa masyarakat. Nah, ini diberikan secara gratis, termasuk juga ada aplikasi. Nah, ini satu aplikasi untuk semua pelayanan Polri. Nah, ini bisa di-scan juga ya Bu ya, barcode-nya. Jadi bisa di-download aplikasinya. Ada call center 110 dan lain-lain. Jadi untuk yang mau dapetin ini, kalau ada kegiatan malah justru samperin aja ya Bu ya. Kalau sudah ada boleh disamperin biar dapat kalender gratis ya. Baik, terima kasih banyak yang sudah ikut nonton. Nanti kita akan save di IGTV-nya Serang Gawa FM. Sekali lagi teman-teman dari Polres Serang, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran setiap aktivitas, dan mudah-mudahan angka pelanggarannya menurun. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Bu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu AKP Tiwi Afrina SIK MH, Kasat Lantas Polres Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.